Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Setiawan. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu dan Filsafat, Ilmu Filsafat. Berikut soal nomor 1. Apa itu filsafat? Apa kegunaan ilmu filsafat dan bagaimana kalian menerapkan pemikiran filosofis dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jawaban saya di sini adalah: pertama, filsafat adalah disiplin ilmu yang mendalami dan memikirkan secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, etika, dan berbagai aspek kehidupan. Filsafat memahami makna nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pemikiran dan tindakan manusia. Kemudian ada beberapa kegunaan dari ilmu filsafat. Salah satunya adalah filsafat sebagai pemahaman yang lebih mendalam. Maksudnya di sini filsafat membantu kita memahami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, dan nilai-nilai. Ini membuka pintu untuk refleksi yang mendalam tentang makna hidup dan dunia. Lalu bagaimana saya menerapkan pemikiran filosofis dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu dengan cara selalu memiliki pemikiran yang kritis. Maksudnya, saya menerapkan keterampilan berpikir kritis yang saya pelajari dari filsafat untuk menyebarkan ide-ide, argumen, dan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Bertanyakan asumsi, mengingat, dan jangan terlalu mudah menerima informasi tanpa penelitian lebih lanjut atau yang jelas. Kemudian pada soal nomor 2, mengapa filsafat susah dipahami oleh sebagian orang dan bagaimana kalian memahami filsafat dan memahamkan filsafat kepada orang lain? Jawaban saya di sini adalah orang cenderung susah memahami filsafat karena filsafat bersifat abstrak dan konseptual. Filsafat seringkali bermimpi dengan konsep-konsep abstrak dan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang kompleks seperti eksistensi, realitas, dan keadilan. Ini bisa sulit dipahami bagi banyak orang yang lebih nyaman dengan konsep konkret. Kemudian cara saya memahami filsafat ialah memulai dengan memahami konsep-konsep dasar dalam filsafat seperti eksistensi, pengetahuan, etika, dan metafisika yang menurut saya itu adalah fondasi yang penting dalam memahami ilmu filsafat. Kemudian cara saya memahamkan filsafat pada orang lain adalah dengan cara menerapkan metode yang saya gunakan untuk memahami filsafat kepada mereka yang memahamkan konsep dasar filsafat terlebih dahulu. Kemudian soal nomor 3. Kemudian pada soal nomor 3, apa perbedaan ilmu dan pengetahuan dan apa perbedaan ilmu dan filsafat? Jadi jawaban saya di sini saya menjelaskan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan adalah ilmu merupakan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Kemudian ilmu memiliki jangkauan yang luas karena ilmu menguji dan meneliti segala sesuatu. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan sesuatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Pengetahuan memiliki jangkauan yang sempit karena dalam pengetahuan kita hanya tahu satu tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Kemudian perbedaan ilmu dan filsafat ilmu. Ilmu tadi merupakan pengetahuan telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan filsafat ilmu sendiri merupakan cabang filsafat dan bagian dari epistemologi yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara memperolehnya. Maka secara poin pentingnya adalah filsafat ilmu adalah teori pengkajiannya, metode atau cara menganalisisnya tentang objek kajian yakni ilmu. Kemudian sedangkan ilmu sendiri merupakan objek kajian dari filsafat ilmu itu sendiri. Itu teman-teman, Pak Mon. Kemudian soal nomor 4. Munculnya aliran dalam filsafat seperti rasionalisme, empirisme, materialisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, dan sekularisme disebabkan perbedaan pemikiran dan cara pandang tentang hakikat sesuatu. Menurut kalian, dari aliran filsafat tersebut, aliran manakah yang benar dan tidak benar? Kemukakan alasan kalian. Di sini saya menjelaskan, menurut saya aliran pemikiran yang benar adalah positivisme. Mengapa demikian?
Karena segala sesuatu yang ditulis secara imperialisme yang memiliki makna dan bisa dikatakan benar. Kemudian aliran pemikiran yang salah menurut saya adalah pragmatisme. Karena menurut saya segala sesuatu tidak harus memiliki akhir yang praktis. Soal terakhir yaitu soal nomor 5. Bagaimana hubungan filsafat dan agama? Kemukakan pendapat kalian. Di soal ini pendapat saya menjelaskan tentang hubungan antara filsafat dengan agama adalah bahwasanya filsafat dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang. Maksudnya filsafat membantu agama dalam beberapa hal. Ada 4 hal. Yang pertama, filsafat dapat menginterpretasikan teks-teks sucinya secara objektif. Kedua, filsafat membantu memberikan metode-metode pemikiran bagi teologi. Ketiga, filsafat membantu agama dalam menghadapi problem dan tantangan zaman, misalnya hubungan iptek dengan agama. Dan yang keempat adalah filsafat membantu agama dalam menghadapi tantangan ideologi-ideologi baru. Ilmu sebagai alat harus diserahkan oleh agama supaya memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ilmu tanpa agama maka akan membawa bencana dan kesengsaraan. Baik, itulah hasil dari jawaban saya atas soal-soal dari UTS mata kuliah ilmu filsafat. Sekian, terima kasih.